Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FBI Media Official. Hari ini saya ke rumah Gubes Bodong. Di mana ini? Di Prigi. 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 Sebelahnya Setu Prigi. Sebelahnya Setu Prigi. Setu Prigi. Berarti ini kawasannya agak sedikit berwarna. Dalam arti kata berwarna, banyak pohon-pohon ya. Hari ini kita mau kupas tuntas sama Om Bodong karena memang beliau ini waktunya padat. Kemarin dia 3 hari di Singapura, habis itu dia ke Thailand kalau nggak salah ya Bodong ya kan ya. Usaha dia banyak, apartemen 7 dan 8 sejak itu ya. Pintunya nggak ada, jadi lagi dibikin. Oke, sabar buat kecewa dia. Oke, Om Bodong apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana perjalanan selama ini? Aman? Alhamdulillah. Masih gantang apa nih sekarang nih? Masih tetap aja Lobet ya. Terus apa? Konslet atau? Offset vector ada sih. Awal mulanya Bang Bodong. Awal mulanya Bang Bodong ini mengenal konslet itu gimana sih dulu awal? Pertama kali ya main balibu. Main balibu. Main balibu. Terus Main balibu, belajar. Belajar. Nah, ketemu mekanik saya. Nah, ketemulah suhu saya. Siapa tuh? Cingkoar. Oh, Cingkoar. Oke, siap. Ini Cingkoar lagi berarti ya. Oh, gitu ya. Oke. Terus ketemu Cingkoar itu berapa lama tuh waktu prosesnya tahu tentang membuat lovebird itu menjadi konslet? 2 tahun lebih kalau nggak salah. 2 tahun lebih. Berguru banget tuh ya. Perjalanannya gimana? Coba ceritain dong awal ketemu dari beliau, terus Cingkoar bisa kasih tips-tipsnya untuk bikin bagaimana memahami karakter tuh seperti apa sih? Kalau ketemunya itu dulu Cingkoar itu di bengkel. Oh, di bengkel. Terus? Nah, saya main ke kontrakannya, tuh belajar sama Cingkoar, saya pelajarin dikit-dikit, mandiin, mandiin. Awalnya suruh mandiin tuh ya? Jadi kita ikut dia punya perawatan dulu tuh ya, mandiin, kita mandiin. Nah, terus? Nah, saya tanya, Bang, settingannya gimana? Oh, kayak gini dong settingannya. Oh, pasangannya di bawah. Oke. Udah gitu terus saya pelajarin ya, alhamdulillah. Tapi rumit nggak sih waktu pengerjaannya itu, waktu belajar dari awal pengerjaan untuk ya dalam pengerawatan itu kayaknya rumit nggak sih menurut? 2 tahun loh Bu, itu bukan Ya, waktu yang sangat juga Bang. Oke, gitu. Nah, apa sih sosoknya Cingkoar buat Om Bodong sendiri yang Om Bodong lihat? Sosok dari Cingkoar itu selama ini sampai detik ini udah bisa paham lovebird bikin gimana? Apa ya, dibilang jago yang nggak jago bisa lah. Bisa ya. Terus apakah dia pelit dengan ilmu? Kalau pelit nggak pelit. Enggak, dia dia. orang baik ya. Tapi kalau nanya apa-apa pasti dikasih tahu. Oh, dia nggak pernah simpen-simpen. Nggak pernah. Semuanya dikasih tahu. Semua. Perawatannya. Settingannya. Oh, karakter ini settingannya kayak gini. Oke. Karakter ini kayak gini. Oke. Ini kan Cingkoar kan sedang beristirahat dulu di dunia perburungan. Menurut Om Bodong gimana? Mungkin lagi jenuh, lagi di perburungan, beristirahat. Nanti pasti balik lagi ke perburungan. Oh gitu. Harapannya apa buat Cingkoar sih? Nanti biar lebih sukses maju lagi. Oh gitu. Ini mumpung nanti kalau Cingkoar nonton nih ya kan, Cingkoar bisa lihat gitu. Ngomongnya sih sama saya mau main burung. Oke. Pengen ke lapangan lagi. Mau ke lapangan lagi, dia bilang gitu. Kebetulan orangnya sekarang lagi di Jawa kalau nggak salah, lagi pulang kampung dulu. Mungkin kecamannya juga ada yang kurang atau minim tentang pengetahuan lovebird. Mungkin Om Bodong hari ini bisa ya kasih tips lah. Insya Allah. Iya kan? Selagi bisa ya pasti saya bantu. Saya kasih tahu. Jagoannya siapa saat ini untuk lovebird konsletnya? Baru yang untuk kayaknya paling Tenggo aja. Tenggo. Tetapi bahan kayaknya banyak nanti. Ya ada lah 1, 2, 3. 1, 2 ada ya. Oke. 1, 2, 3. Berarti ada 3 ya. Ngapain 1, 2, 3 ya. Sahabat FBI Media Official. Jadi Bung Bodong ini salah satu
apa ya, salah satu sahabat yang dari dulu itu awal ya. Ya awal. Kalau dibilang murid pertama ya, kalau dalam perguruan Kalau murid silat pertama mungkin udah berapa murid, mungkin Tingkohar itu banyak juga kalau dia. oh gitu. Tapi Mang Bodong ini Mungkin bisa keempat, bisa kelima. oh gitu ya. Soalnya kan saya main di situ aja, saya belajar itu udah banyak. Jadi salah satu beliau ini juga salah satu apa ya, yang setiap hari bisa berkomunikasi dengan Tingkohar secara dekat. Dalam arti kata ya jelas nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Mungkin ngudeng nih, kalau proses, saya kemarin tanya di YouTube saya yang sebelah, apakah ada tips-tips yang baru setelah mempelajari dunia lovebird dari fighter konslet atau seperti apa. Untuk pemilihan bahan sendiri menurut Om Bodong gimana sih? Yang penting sih pertama gacor dulu sih. Gacor. Oke, dari gacor. Kalau udah gacor, nah ntar kan pasti carinya ngedobel. Double. Nah ngedobel, udah ngedobel baru dicariin pasangan. Double itu seperti apa? Kalau double dia bunyi, berhenti, entar dia bunyi lagi 3 kali bunyi, itu namanya ngedobel. Bunyi, berhenti, dia ngapain, entar nggak lama dia bunyi lagi. rapat jeda ya? Ya, kalau Bukan. sebenarnya sih bukannya rapet ya, kayak karakter gitu. Karakternya dia ya. Oh, jadi di ciri-cirinya seperti itu ya. Itu bisa ke betina atau jantan? Betina jantan pasti ada. Bisa ya? Bisa. Bisa juga ada karakter konsletnya ya. Sekarang coba kita bahas betina dulu. Kalau betina, bagaimana pemilihan bahan untuk betina biar bisa punya karakter konslet, atau intinya gimana ya? Saya caranya untuk step pertama yang harus dilakukan tuh untuk betina ini apa? Sama aja kayak jantan, kan digacorin dulu. Gacor. Gacor itu pakai pakan. Ada yang pakai pakan, ada yang pakai jemur. Tergantung dari burungnya juga sih. Ini karena lama dengan Tingkohar, kita pengen kupas tuntas abis gitu ya, biar kecomannya juga ya mungkin berbagi pengalaman. Jadi kita berbagi pengalaman biar kelas konslet juga semakin digemari, banyak tumbuh-tumbuh bibit-bibit baru ya kan. Semakin berwarna, dunia kita semakin asik lah. Betina, perawatan dasarnya seperti apa? Pemilihan bahan yang gacor, itu yang pertama stepnya. Yang kedua, disendirikan dulu apa dia udah diuntul? Ada yang mau disendiriin, ada. Waktu sendiriin tuh gimana? Kayak di rumah gitu, kayak di samping atau taruh di depan. Jauh dari burung. Jauh dari semua, jadi dia sendiri udah nggak ngeliat-liat burung. Paling ada 1-2 lah, nggak terlalu rame. Itu di posisi di kerodong atau di ablak aja? Di ablak. Taruh di bawah apa di atas? Digantung. Digantung sampai dia ketemu titik pastinya gacor. Gacor itu bisa durasi sekali buang panjang atau gimana? Biasa kan orang, biasanya kan ada burung paling 25. Oh, 25 gitu. 20. Nanti udah ibaratnya berapa kali pukul. Nah, wah kayaknya udah mulai kelihatan nih. Lagunya udah mulai berubah. Nah, itu pasti nanti bawa larinya ke ngedobel. Kita mulailah dari pagi nih. Ini kan jarang bahas dari pagi perawatan sampai malam sampai besok, dan ini kegantangan. Menurut Om Bodong sendiri pengalamannya dari betina itu pagi pasti kita sendiriin dulu kan? Betina itu sendiriin dulu ya tadi. Ini perawatan sendiri dulu. Dari pagi. Paling itu biasanya mandi asal aja sih. Betina, nggak lepek. Sama. Oh sama. Yang penting asal basah. Cepuk. Kasih cepuk. Pakannya kadang ya ada yang kenceng, kalau enggak paling dikasih jagung. Harian jagung itu. Timun paling nanti setelah udah ngedobel atau udah gacor. Setelah ngedobel atau gacor itu timun ya. Dari pagi itu dijemur atau enggak? Dijemur dulu, dijemur baru. Jemurnya jam berapa? Paling sampai jam 10, jam 11. Dia nggak boleh terlalu lama ya kalau betina. Kalau lama paling pakannya itu jangan terlalu kencang ya. Kalau dia jemur lama, pakannya jangan kencang. Kalau dia millet putih aja, jemurnya sedang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Semprotnya halus. Semprot halus. Jadi nggak kita mandiin gitu ya. Nah, siang
Sehabis kita perawatan itu, yang paling udah gantung angin-angin biar dia mau bunyi. jangan kena panas ini ya. Di dalam rumah atau di luar rumah kira-kira? Di luar. Biar dia ini ya. Luar. Oke. Kalau nggak di samping. Posisi jagung juga ada di dalam. Diselipin aja di jerujinya gitu. Oke ya. Terus sore sampai sore, malam sore. nih. Sampai sore udah di luar aja. Malam Malam paling taruh angin-angin biar dia ngedip, sisir. nyisir pasti dia tuh ya. Pasti besok pagi kita mandiin. Biasanya ada yang badannya lagi fit atau kenapa pasti dia mandi cepuk tanpa gacor biasanya. Kalau dia mau mandi di cepuk tambah gacor. Oke. Nah, ini malamnya ini dia mandi apa bagaimana? Paling saya kayak embun aja sih, kayak mandi pagi asal gitu aja. Berarti ini selama perawatan awal dari awal kita nggak langsung semprot. Ada kan? Kadang ada juga yang kita mandiin kayak sampai basah gitu, dia nggak kurang gacor. Gitu ya. Ya memang ini pengalaman gitu. Pengalaman apa yang beliau ini mungkin burung berbeda-beda. Ada karakternya, ada yang mau mandi basah, ada yang begini. Tapi ini Bang Bodong ini mencoba untuk perawatan dasar yang pernah Bang Bodong ini lakukan, yang sering lakukan. Oke, malam. Paginya juga begitu? Sama. Ada nggak pakan rekomendasi? Kalau pakan sih saya campur-campur aja. Campur semua ya? Itu kan ya, kalau pakan kencang tadi kan pakan millet putih lah, itu anggap millet putih itu ya. Kalau pakan kencang? Oh, pakan kencang gimana sih? Paginya. Jemur itu paling sampai jam 9 lah. Kalau pakan kencang ya, dia nggak boleh agak terlalu terik ya berarti ya? Takutnya kan kadang ada yang kayak mangap aja. Mangap. Ada yang melet. Yang saya alamin sih kayak gitu. Oke, terus? Paling jemur saya kurangin, udah saya gantung lagi. Timun atau jagung? Belum pas saya kasih itu. Paling jagung. Jagung aja ya? Jagung. Oke. Habis itu siang? Udah angin-angin, biar dia gacor-gacor sampai sore, malam baru. Pas di angin-angininnya dia apakah posisinya satu samping-sampingan? Paling agak jauh. Jauhin dulu. Biar kayak manggil-manggil gitu ya. Oke, terus malamnya? Malamnya dirending aja udah. Dirending sama-sama aja. Nah, setelah proses itu kelihatannya dia sampai titik apa tuh? Paling jadi stepnya tahu nih, ini kan cuek. Dia bunyi-bunyi sendiri. Oke. Kayak emosinya itu kuat-kuatnya udah agak kurang. Insya Allah sih kayak gitu nggak lama untuk menuju ke konslet. Tapi apakah konslet itu ya banyak kan ada yang pakai doping atau seperti apa? Menurut Om Bodong pandangannya gimana? Kalau doping sih saya dari dulu belum ada gitu ya konslet pakai doping. Paling kalau vitamin untuk gacorin, untuk segar badannya gitu. Penunjang aja. Sebagai penunjang. Berarti vitamin pakan itu sebagai penunjang untuk proses kayak memiliki gacorin gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk jantan pemilihannya gimana? Ini jantan kadang kan orang semua punya jantan, tapi nggak semua kan bisa menuju karakter ke konslet. Nah, kalau Bang Bodong sendiri, dari pandangan Bang Bodong sendiri itu jantan tuh yang punya memiliki karakter seperti apa sih? Apa yang udah gacor, ada gayanya lah atau seperti apalah gitu ya? Kalau saya sih dulu diajarin nama Cingkawar itu. Gitu. Pertama gacor. Oke. Terus dari badannya juga. Satu rangkanya. Gimana tuh coba? Kayak paruh. Kalau paruh sih ya kayak kecil. Oke, terus Coba dong lu lihat sama lokbot-lokbot lain kayak AWW, Yakin, Kusumo, atau siapa. Beli aja yang kayak gitu, pasti jadi, teman. Nggak tahu deh kapan jadinya, pasti jadi insya Allah. Oh gitu. Kalau kata Cingkohar tuh ya. Iya. Teman saya saya pelajarin, ternyata bener Bang. Oh gitu. Mungkin dari turunannya lokbot itu, dari sananya apa gimana nggak tahu. Kasih itu kan tips udah sedikit dong. yang ngatur dari Yang Maha Kuasa Bang. Iya betul. Anugerah lah ya. Kasih tips sedikit, maksudnya jantan, iya bocoran dah. Cara memilih jantan tuh seperti apa? Paruh kecil Dari terus? Badannya? Kayak dibilang ramping ya nggak ramping. Iya, slim lah ya. Oke, slim. Terus apa lagi tuh? Terus apa?
kayak dingkring gitu, kayak kenari lah modelnya. Oh ya, tahu tuh kayak tadi tuh ya. Oke, terus Udah itu aja. ada spesifikasi khusus nggak untuk jantan ini? Apa di kudu biasanya kan kalau di lapangan kita lihat, oh tuh jantan tuh dari balibunya dia, oh palanya udah begini gitu. Kalau itu sih sebenarnya Nggak jadi jaminan apa lama gimana? sih bang? Oh, Kalau yang kayak gitu, bisa juga kan masuknya kayak gitu burung empetrian. oke. Nah Bu, nanti kita bahas tuh burung MP3 seperti apa tuh karakternya ya. Iya. Ada burung yang ya maksudnya persiapan kita untuk gantang tuh ada burung yang ya nantilah itu. Ntar abis ini kita bahas part 2-nya, oke? Part 2-nya. Jadi jantan dari pagi pakannya kenceng, Paling mandi asal. mandi asal, Udah kasih cepuk angin-anginin sama dengan Sama betina kayak gitu, ya. Terus prosesnya itu sendiri dia. sendiri. Oke, habis itu Gitu terus aja kalau saya setiap hari itu. tiap hari jemurnya Jemurnya paling jam 9 jam 10 lah. jam 9 jam 10. Oke. Pakannya Pakannya paling pasti kencang. dicampur-campur apa aja lah. Iya, pokoknya campur yang menunjang pakan kencang lah ya. Yang sudah beredar juga di toko-toko juga banyak ya kan. Yang penting nanti jangan bilang ke kios, "Bang, beli pakan kencang," diajak naik motor ya nggak ngebut gitu. Sambil bawa burungnya kencang kan pakannya nyampe duluan kan gitu. Canda ya kicauannya. Oke, ketahuan dia pun sudah menuju arah konslet untuk jantan gimana, Mbak Dong? Ini kan kadang-kadang orang mungkin ada yang tahu tapi ada yang kurang paham. Buat kita ya mungkin untuk yang baru mau memulai, mungkin mau belajar tentang konslet seperti apa gitu, ada berbagi pengalaman. Tuh udah dijemur tuh kira-kira tuh berapa lama tuh prosesnya begitu tuh? Sampai apa gitu kan gitu. Biasanya sih dari lagunya juga bisa sih bang. Oke. Terus dari dia nariknya itu agak santai, nggak emosinya. Entah suatu berapa kemudian atau sebulan, atau 2 bulan, 3 bulan. Lama ya? Lama. Oke, terus? Kecuali kan emang udah dasar dia udah ngedobel gitu. Betul. Tinggal ngelanjutin itu Maya. Terus? Udah gacor, nariknya udah mulai kelihatan, lagunya. Nah, ntar kita tinggal kita rawat itu, tinggal gimana caranya biar dia ngedobel. Nah, udah ngedobel. Tapi itu posisi sendiri kan? Sendiri. Nggak sama pasangan ya kan? Oke. 3 bulan sendiri tuh ya? Nah, kayaknya udah mulai ngedobelnya kuat nih. Wah, coba kita cariin pasangan. Oke. Nah, udah mulai cari pasangan. Wah, kayaknya tambang ngedobelnya kuat. Nah, mulai kuat, udah masukin sangkar kotak. Terus? Sangkar kotak pakai Glodok. glodok. Oh, glodok. Di dalam glodok itu apa aja? Paling ada ya sarang Sarangeo? Oh, bukan. kulit Apa? jagung paling saya kasihnya. Kalau nggak kan ada tuh di toko-toko kayak serutan kayu itu ada bisa. Kulit jagung. Ini menarik juga nih. Kulit jagung itu fungsinya buat apa, Om Bodong? Yang Om Bodong lihat. Kenapa harus kulit jagung? Biasanya biar mancing ke jantannya sih, biar betinanya birahi, biar cepat dikawin. Oh, jadi prosesnya setelah berbulan-bulan dia disendirikan, perawatan jam 9, jam 10 ya semprotannya biasa-biasa saja, semprot halus lah ya, biar dia mandi sendiri, sendirikan dulu. Tapi posisi disendirikan itu dia ngeliat betina atau gimana? Mau betina mau jantan udah dicampur aja, tapi kalau bisa jangan terlalu dekat biar dia mau agak dikasih jarak. Oke, space, kasih space. Nah, kasih space begitu. Oke. Di bawah apa di atas? Di atas. Di atas. Kalau di bawah kan paling dia biar kuek-kueknya emosinya itu hilang dulu. Biar keponya dia hilang. Kalau burung di bawah dia? Kayak emosinya kuek-kuek. Iya, iya. Itu kan pasti dia tarung terus sama teman-temannya. Pasti dia kan lama-lama hilang itu. Oh, iya. Good. Ini kadang-kadang orang ada nggak tahu ya kan. Kadang kalau saya lihat di lapangan ada orang yang taruh bawah. Tapi ada orang yang taruh di atas aja digantung gini kan. Tapi kalau udah kesini jadi kita paham kenapa burung tuh taruh di bawah, ya kan? Itu untuk ya emosinya. Emosinya. Kalau lockbird itu yang susah itu kuek-kueknya sama emosinya. Itu yang ngilanginnya. Itu yang paling susah. Kalau itu udah hilang ya insya Allah 80% insya Allah. Kalau kuek-kueknya udah hilang, prosesnya lebih dimudahkan. Iya. Mudah lah ya, lebih mudah ya. Oke, berarti kita ngurangin kuek-kueknya gitu ya tuh ya buat kicau mania mungkin bisa
sedikit lah kalau memang baik ya boleh gitu. Kalau mau dicoba ya silakan. boleh silakan. Kalau enggak punya pandangan sendiri ya itu kembali lagi ke Kicau Mania sendiri kepada kawan-kawan semua. Semua itu kan prosesnya juga beda-beda. Betul, prosesnya beda. Tapi kita hari ini berbicara tentang pengalaman bagaimana Bang Bodong ini yang sudah sekian lama dengan Cingkohar diberikan satu masukan cara merawat dan ternyata dasarnya tuh seperti ini yang beliau yang Bang Bodong ini coba lakukan gitu, praktekkan sehari-hari. Oke. Dari jantannya tuh ya. Setelah dia proses 3 bulan itu dia masuk kandang kotak. Ya bisa bisa beda-beda lah ya. Ada 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ada lah ya tuh. Setelah kadang itu ada yang lama juga bisa setahun ada. Setahun ada ya? Kan yang pokoknya paling lama itu paling susah ya kuek-kueknya itu. Ngilangin kalau white factor atau bukan? Kalau orang bilang bahasa factornya ilangin dulu gitu ya. Kadang-kadang ya. Nah, itu kan yang paling orang Susah. paling susah apa ya, 1, 2 itu ada yang bisa cepatnya pakai ini, cepatnya Orang kan biasa kuak gitu ya. Wow, iya. Kadang ada gitu ya. Oke, prosesnya ketika dia proses di kandang kotak itu apa sih yang ada di dalamnya? Apakah glodok kayak gak? Atau ada orang kadang ada batu bata, ada yang dikasih garam, ada juga ya daun-daun, deh kan? Apakah kangkung? Apakah apa? Gimana? Kalau pengalaman Om Bodong sendiri? Kalau saya sih kalau di kandang kotak paling ngasih glodok sama kulit jagung. Glodok sama kulit jagung. Ini proses jadi ya, maksudnya proses menuju lebih meningkatkan lagi ya karakternya. Kalau lebih udah mulai ngedobel udah pasti saya taruh kandang kotak. Oke, kalau udah keluar dobelannya taruhnya di Kotak ini. kalau belum keluar dobelannya Ya paling sangkar bulat. sangkar bulat aja kayak begini ya. Oke. Terus apalagi yang Om Bodong mau sampaikan untuk perawatan nih? Mungkin ada tips juga buat ya tambahan buat Kicau Mania, bagaimana cara memilih burung ataupun melakukan aktivitas perawatannya seperti apa yang harus dihindarkan, apa yang dia harus dihindari itu. Kalau perawatan sih sebenarnya sama aja. Oke, perawatan sama. Paling ya agak diperhatiin kayak bunyinya. Diperhatikan tentang bunyinya ya, itu dasar. Kayak mau narik gimana. Terus apa dia kayak kayaknya kuek-kueknya udah mulai rendah nih, coba dipasangin. Ada juga yang kayak gitu, ada cepet dia ngedobel, ada. Oke. Udah itu aja sih. Tapi setelah di kandang kotak itu dia ngawin dong ya jantannya? Ngawin. Nah, udah mulai ngawin kan biasanya dia birahinya udah mulai rendah itu. Biasanya ada yang udah langsung. Ini jantan dulu nih. Jantan dulu nih. Ya, terus? Biasanya ada yang langsung ngunci, ada. Oke. Gitu. Oh gitu, dipetel langsung bunyi. Tapi pernah nggak sih untuk nemuin untulan itu sampai puluhan? Ada. Itu ada berapa burung? 2. Berapa kali tuh gonta-ganti pasangan tuh? 15 ada. 15? Untuk bener-bener nemuin? Kan kadang apa ya, ada yang dia mau bercumbu, tahu-tahu dihajar jantannya. Benar. Kalau itu kan kurang pas. Oh gitu. Ininya satu beli kopi, yang satu menunggu nih glodok ya kan begitu ya, titit aja jadi gitu ya. Sekarang Gitu ya. laki gue udah pulang belum nih? Iya aja kata. Bisa ya pulang. jenengger aja ya katanya. Burung dibelai, kita kapan bang kan begitu kan gitu. itu dah bercanda aja. Jangan dimasukin di hati ya. Jadi kita santai aja. Kita lihat tuh pemandangan di belakang. Kalau yang mau mancing, mau bodong, bojoran panjang 8 meter gitu tuh ya kan. Terus Bodong. Nah, cabul. Kalau cabul kan itu dia bisa ada yang kurang kawin. Ada yang birahinya ketinggian. Oke. Jadi larinya ada yang ke bulu. Oke. Ada yang ke bunyi. Oke. Kayak gitu. Jadi cabul itu kenapa? Nih selipan nih cabul. Kenapa gimana? Yang setahu saya sih ada yang birahinya itu ketinggian, larinya dia maunya nyabul. Birahi ketinggian untuk jantan. Untuk jantan. Karena sama kayak betina sama aja. Karena nggak ngawin,
jadi kayak kurang kawin, ada kurang ngawin, timbulnya kecabul. cabul. Pengaruhnya itu misalkan gini, apa pengaruh alam, cuaca, kutu atau seperti apa? Kalau kutu bisa juga sih lah, 75% kutu bisa. Ada yang dimandiin lepek atau dia cabutin juga ada tuh. Ada. Itu kenapa tuh kira-kira tuh? Biasanya mandinya itu dulunya langsung ditembak aja, nggak diimbus. Oh. Jadi kayak trauma gitulah. Dia kaget. Dia kaget larinya ke badan. Ke badan. Namanya juga burung lovebird ya, ngelawatnya dengan cin, Cinta. ya kan gitu. Oke, siap. Oke, jadi buat burung cabul, ya kenapa burung bisa cabul? Satu, birahi yang tidak terkontrol ya, bukan? Bukan begitu? Benar. Oke, birahi nggak terkontrol. Yang kedua, mungkin cara perawatannya salah, bukan salah ya, agak lalai karena langsung disemprot aja gitu, kenceng langsung kayak nyemprot air, kaget. Makanya dia ada sisi traumanya. Lovebird ternyata punya sisi trauma juga ya, agak kaget. Harusnya tuh dia semprot Agak embun. embun terus. Nah, udah mulai embun, udah kita langsung agak basah. Oke, harapannya nih, Ngodong nih ya, kita ini dulu ya. Harapannya untuk pemula yang baru belajar apa? Buat Kicomania nih. Apa? Bingung untuk mengucapkan kata-kata saya. Apa nih Saya juga harapannya? masih pemula Ya, soalnya. maksudnya pemula itu dalam arti kata yang baru mau memulai. Pemula begitu, ya Kak. Pemula begitu, yang baru ingin memulai itu seperti apa? Boleh kasih semangat. Yang jadi. penting harus coba bikin burung itu gacor aja dulu. Gacor dulu, Kalau terus. udah gacor, ya kita fokusin satu burung, udah Oke. gacor. Jangan sampai semua burung ya. Jadi kita juga bingung baca karakter Jadi ya. satu belum kelar, udah pindah ke satu. Kecuali kayak cingkohar ya Kak. Semua burung dia perhatiin dia semua. Bisa sampai oh ini begini, ini begini, harus begini. Oke, siap terus. Satu burung udah fokus, Oke. nah difokusin aja terus, udah gacor, udah Oke. mulai ngedobel, Oke. nah, fokusin lagi. Ah, Nah udah mulai ngedobelnya udah kuat 1 menit atau 2 menit, 3 menit, baru dicariin pasangan, insya Allah bisa. siap. Tuh. Inilah Bang Bodong. Dari histori perjalanannya juga dia lama dengan Cingkohar. 2 tahun bersama Cingkohar. Dia belajar tentang memahami karakter burung seperti apa, dan sampai saat ini dia mau berbagi. Ya, nanti mungkin ada untuk kita akan tampilkan di acara spesial kita bersama Cingkohar. Jadi kita kumpul sama-sama, kita ada silaturahmi, kita workshop ya, kita workshop biar sama-sama sharing yang mau tanya-tanya atau seperti apa. Ya, Selagi saya bisa pasti saya jawab. selagi Bang Bodong bisa, dia jawab. Tapi kalau dia lagi dalam WC nggak bisa jawab, ya nggak lagi ngeden ya kan, gitu kicauannya. Jadi sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Kebetulan Bang Bodong juga pengen bikin sebelum Kopdar Konslet K3 Kohar Kopdar Konslet, kita ada roadshow-nya Bang Bodong. Ntar bisa hadir ke lapangan-lapangan dalam ajang silaturahmi, bukan ambisi. Bukan gitu ya. Silaturahmi dalam arti kata ya, beliau merasa beliau bukan siapa-siapa, tapi ketika beliau punya rasa hati ya beda tipis lah dengan Cingkohar ya kan. Pengen juga orang bisa, pengen tahu. Selagi dia bisa, Pasti saya bantu. pasti dibantu. Jadi nanti ada nomor teleponnya, ataupun nanti ada pakan mau nanya, ataupun Bang Bodong ada pakan sendiri atau vitamin ya, bisa langsung ke Bang Bodong. Facebooknya apa? Bodong aja sih. Bodong aja, nggak pakai aja Bodong doang. Oh, Bodong yang pakai topi gini nih. ya kan. Oke, sekian dulu, terima kasih. Bang Bodong sehat terus ya. Alhamdulillah. Biar banyak rezekinya. Amin. Makasih buat Kicomania juga yang sedang menonton konten ini. Semoga pengalaman ini bisa dijadikan motivasi aja. Yang mau sekiranya ada pandangan lain, monggo ya kan. Tapi ini kita berbicara tentang pengalaman apa yang selama ini Bang Bodong coba rasakan. Oke? Ya berguru jangan satu dua. Berguru jangan 1, 2, banyak 3 kayak dia. Burung ada berapa? 1, 2, 3, 3 udah. Bergurulah dengan Ya berbanyak. sama kayak ngaji aja lah. Iya. Bener nggak Bang? Betul. Guru nggak boleh 1, kalau bisa lebih. Begitu.
Oke, biar nambah pengalaman semua, biar tidak salah mengartikan juga. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Nanti kita akan ketemukan Bang Bodong dengan Cang Kohar. Sebenarnya beliau bisa nyanyi loh. Berarti bisa nyanyi sama Cang Kohar nih ya. Satu megang gitar, satu yang nyanyi. Ini sebenarnya, ini kalau dulu ya, kalau lagi berduaan, nyanyi dah berdua ada tuh ya kan. Dari nggak usah main gitar. Iya, padahal nggak usah main gitar, tapi gitarnya bunyi gitu deh. Ya, oke. Kalau orang kan dipetik, kalau dia dikocok begini nih ya. Bedanya dia main gitar, orang dia dikocok. Kalau gitu ya. Ya, oke. Ini candaan aja, tidak ada maksud untuk merendahkan atau siapapun. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Nanti ada satu lagi guru juga ya. Kalau saya bilang guru sih, buat saya guru, tapi buat lain entah. Ada Edo Irfan juga, orangnya ganteng, baru nganterin ke Rangkas, saya bolak-balik ya. Ntar kita akan ngobrol lagi. Oke. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Salam Kicau Mania.